Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita dengan aplikasi fungsi dalam analisa ekonomi. Di sini ada beberapa aplikasi. Yang pertama adalah analisa permintaan dan analisa penawaran, kemudian keseimbangan pasar, kemudian pengaruh perpajakan dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Pertama yang kita bahas adalah fungsi penawaran terlebih dahulu. Jadi fungsi penawaran itu juga disebut dengan istilah fungsi demand. Nah, yang dimaksud dengan fungsi demand adalah suatu fungsi yang menggambarkan jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga. Jadi untuk sumbu grafiknya, kalau yang kemarin kita memberi nama sumbu mendatar dengan X dan sumbu tegak dengan Y, sekarang kita ganti. Jadi untuk sumbu yang mendatar itu X, di mana X itu menunjukkan variabel kuantiti atau kuantitas, atau mungkin ada yang menyimpulkan dengan kuantitas itu dengan Q, boleh. Sedangkan untuk sumbu yang tegak kita simbolkan dengan P atau price, harga. Nah, jadi di sini sumbunya namanya sudah berubah ya, jadi yang mendatar X atau kuantitas, sedangkan yang tegak itu adalah P atau harga. Nah, fungsi demand itu cirinya adalah bergerak dari kiri atas menuju ke kanan bawah. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang dan sebaliknya. Maksudnya jika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Sehingga bentuk kurvanya bergerak dari kiri atas menuju ke kanan bawah karena berlawanan. Bentuk fungsinya adalah P sama dengan fungsi X. Jadi X itu tadi menunjukkan kuantitas, P itu harga. Berarti harga di sini dipengaruhi oleh kuantitas, atau sebaliknya kuantitas mempengaruhi harga. Atau mungkin bisa dibalik jadi X sama dengan fungsi P. Maaf ini salah ya, ini mestinya P. Oke, sekarang contoh soal. Misalkan demand itu X sama dengan min 3P plus 15. Jadi sebaiknya untuk fungsi demand itu dibuat bentuk umum yang pertama ini. Jadi P sama dengan fungsi X. Ya. Jadi supaya jadi P sama dengan fungsi X, maka P-nya harus ada di sebelah kiri. Jadi kalau X sama dengan min 3P plus 15, P-nya dibuat ke kiri ya. Jadi min jadi plus, 3P sama dengan plus jadi min. Min X plus ini tetap. Nah, sebelah kiri itu harus ada 1P, bukan 3P. Nah, supaya jadi 1P, maka semuanya ini dibagi 3. Jadi 3P dibagi 3P, min X dibagi 3, min sepertiga X, plus 15 dibagi 3, 5. Jadi ini adalah fungsi demand-nya, yaitu P sama dengan min sepertiga X plus 15. Kemudian kalau kita disuruh menggambarkan bagaimana gambar fungsi demand ini, maka gambarnya adalah sebagai berikut. Ya. Jadi ini saya ulangi lagi, demand P sama dengan min sepertiga X plus 5. Untuk menggambarnya sama dengan cara menggambar fungsi linier. Jadi pertama, mencari titik potong dengan sumbu P, yang tadinya Y ya, diganti P. Kalau P, maka X-nya 0. Kalau X-nya 0 dibawa ke sini, berarti P-nya 5. Jadi titik potong dengan sumbu P sebesar 5 di sini. Dikasih tanda. Kemudian titik potong dengan sumbu X, berarti P-nya sama dengan 0. 0 dibawa ke sini. Min sepertiga X plus 5 sama dengan 0. Kemudian min setengah X, min sepertiga X sama dengan, ini pindah ke sini, min 5. Sehingga X sama dengan min 5 dibagi dengan min sepertiga. Atau min 5 dikalikan dengan min 3/1, hasilnya plus 15.
Berarti titik potong dengan sumbu X itu sebesar 15. Di sini dikasih tanda. Terus dua titik ini dihubungkan dengan garis lurus. Maka ini adalah fungsi demand, yaitu persamaannya adalah P sama dengan min sepertiga X plus 5. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi variabel yang dipakai sebagai batas fungsi demand adalah mulai dari 0 sampai 15 untuk X-nya, dan untuk P-nya mulai dari 0 sampai 5. Nah, itu fungsi demand. Sekarang kita lanjutkan dengan fungsi yang kedua, yaitu fungsi penawaran. Ya, fungsi penawaran. Ya, ini ya fungsi penawaran. Fungsi penawaran atau disebut juga dengan fungsi supply. Supply. Silahkan ya cara apa membacanya terserah saudara. Jadi fungsi supply itu dinotasikan dengan S. Kalau demand, fungsi demand dinotasikan dengan D. Jadi singkatannya ya demand D, supply S. Nah, untuk fungsi supply, apa yang dimaksud dengan fungsi supply adalah suatu fungsi yang menggambarkan jumlah barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga. Nah, di sini jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga ikut bertambah. Atau sebaliknya, maksudnya jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Sehingga bentuk fungsinya itu berlawanan dengan fungsi berlawanan dengan fungsi demand. Kalau fungsi demand bergerak dari kiri atas menuju ke kanan bawah, maka fungsi supply itu bergerak dari kiri bawah menuju ke kanan atas. Contohnya, misalkan fungsi supply X sama dengan 0,5P min 2. Nah, di sini P-nya itu ditaruh di sebelah kiri. Jadi, min 0,5P, 0,5P jadi min 0,5P sama dengan X jadi min X, min 2. Ini tetap. Kemudian, sebelah kiri kan harus ada 1P. Nah, supaya min 0,5P ini jadi 1P, maka di sini dikalikan dengan min 2. Jadi semuanya dikalikan min 2. Jadi min setengah P kalau dikalikan min 2 hasilnya P atau 1P ya, sama dengan ini min X dikalikan min 2 plus 2X, min 2 dikalikan min 2 plus 4. Jadi ini adalah fungsi supply dengan persamaan P sama dengan 2X plus 4. Kemudian cara menggambarnya bagaimana? Nah, di sini ya, yang bawah ini fungsi supply dengan persamaan P sama dengan 2X plus 4. Jadi titik potong dengan P, maka X-nya 0 berarti P-nya 4. Jadi memotong P sebesar 4. Dikasih tanda. Terus titik potong dengan X, P-nya 0. 2X plus 4 sama dengan 0. 2X sama dengan min 4, X sama dengan min 4 dibagi 2, min 2. Sehingga X-nya sama dengan min 2. Jadi titik potong dengan sumbu X sebesar min 2. Dikasih tanda. Terus dua titik ini ditarik garis, seret. Nah, tapi karena yang berlaku untuk fungsi demand maupun untuk fungsi supply itu yang ada di daerah yang positif itu sebelah kanan sini. Ini kan semuanya positif ya. X-nya positif, P-nya juga positif, ini juga. X-nya positif, P-nya positif. Maka yang berlaku itu mulai di sini. Sebenarnya kan mulai sini, seret gitu. Tapi yang berlaku itu mulai di sini. Ini ke atas. Ini adalah fungsi supply dengan persamaan P sama dengan 2X plus 4. Nah, batasan variabelnya untuk X dimulai dari 0, 0 ke atas. Sedangkan batasan untuk P dimulai dari 4, 4 ke atas. Nah, itu adalah fungsi supply. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini yang ketiga adalah keseimbangan pasar atau market equilibrium. Ini disimbolkan dengan E. Jadi kita sudah mengenal tiga simbol. Yang pertama D, demand. Yang kedua
S supply, dan yang ketiga adalah equilibrium market. Market equilibrium. Nah, apa yang dimaksud dengan itu adalah titik pertemuan antara demand dan supply. Nah, dari titik pertemuan antara demand dan supply ini terjadi harga pasar. Nah, apa yang dimaksud dengan harga pasar? Harga pasar adalah terjadi pada titik keseimbangan pasar, yaitu pertemuan antara D dan S. Terus syaratnya harus ada di daerah positif, terus berlaku untuk titik yang memenuhi ketentuan bagi demand dan supply. Jadi kalau demand itu bergerak dari kiri atas menuju kanan bawah, kalau supply bergerak dari kiri bawah menuju ke kanan atas. Jadi kalau digambarkan seperti ini supply, ini demand, titik temunya di sini. Ini yang dimaksud dengan atau market equilibrium. Ke bawahnya menunjukkan XE, kuantitas keseimbangan, yang ke samping menunjukkan PE atau harga pasar. Contohnya, misalkan diketahui demand X sama dengan min 2P plus 12. Ini harus dijadikan P sama dengan fungsi X dulu. Caranya seperti tadi. Jadi ini ke kiri, jadi 2P sama dengan min X plus 12. Nah, semuanya dibagi dengan 2 ya, karena di sini harus 1P. Jadi 2P dibagi 2P sama dengan min setengah X dibagi 2 setengah X plus 12 dibagi 2, 6. Jadi ini fungsi demand. Fungsi suplainya juga gitu. S sama dengan X plus S sama dengan X sama dengan 2P min 3. Jadi P-nya ditaruh di kiri ya. Min 2P sama dengan min X min 3. Semuanya dibagi dengan min 2 ya, biar habis ya. Jadi min 2P dibagi min 2P sama dengan min setengah X dibagi min 2 plus setengah X. Kemudian min 3 dibagi min 2 plus 1,5. Atau mungkin saudara ada yang suka dengan desimal, boleh. Jadi setengah ini jadi 0,5, 1,5 jadi 1,5. Ini juga jadi min 0,5. Boleh, silahkan. Kemudian bagaimana cara menggambar titik equilibriumnya dari dua persamaan ini? Hasilnya adalah ini ya, keseimbangan pasar. Saya tulis ulang di sini. Diketahui demand P sama dengan min setengah X plus 6. Suplainya P sama dengan setengah X plus 1,5. Jadi yang tadi. Terus ditanyakan keseimbangan pasarnya. Kemudian disuruh menggambar. Karena keseimbangan pasar itu titik pertemuan antara D dengan S. Atau demand dengan supply, maka keseimbangan pasar itu syaratnya adalah D sama dengan S. Berarti fungsi demand ini disamakan dengan fungsi supply. Fungsi demandnya min setengah X plus 6 sama dengan fungsi supply-nya setengah X plus 1,5. Terus X-nya dikumpulkan jadi 1. Jadi min setengah X, ini jadi min setengah X sama dengan yang angka dibuang ke kanan. Jadi ini 1,5 min 6. Sehingga min setengah X jadi min X atau min 1X sama dengan ini jadi min 4,5. Min X sama dengan min 4,5 berarti X sama dengan 4,5. Kemudian kalau X-nya sudah diketemukan yaitu sebesar 4,5, berapa P-nya? Nah, tinggal kita masukkan ke salah satu persamaan. Bisa persamaan demand, bisa persamaan supply, hasilnya sama. Nah, kita coba di sini ke persamaan demand. Ya, jadi P sama dengan setengah X plus 6, X-nya diganti dengan 4,5 plus 6. Jadi min setengah kali 4,5, hasilnya min 2/4 plus 6. Ya, plus 6. Jadi ini diselesaikan menjadi plus 3/4. Jadi min 2/4 plus 6.
sama dengan 3/4. Berarti P-nya sebesar 3/4. Jadi tadi X-nya sudah diketemukan 4,5, P-nya 3/4. Itu disimpulkan di sini. Berarti keseimbangan pasar atau E adalah posisinya adalah X-nya 4,5, P-nya 3/4. Jadi ini adalah XE, ini adalah PE atau harga pasar. Kemudian kalau digambar seperti ini. Jadi gambar ya fungsi demand-nya ini. Digambar seperti biasa menggambar fungsi linier ya. Jadi titik potong dengan X, P-nya 6 di sini. Titik potong dengan P dengan X, P-nya 0. Ya, min setengah X plus 6 sama dengan 0, min setengah X sama dengan min 6, sehingga X sama dengan min 6 dibagi min setengah 12. 12 ini. Terus dua titik ini ditarik. Jadi ini adalah fungsi demand. Supply juga gitu. Supply P sama dengan setengah X plus 1,5. Titik potong dengan P, X-nya 0. Berarti P-nya 1,5. Dikasih tanda. Terus X titik potong dengan X berarti P-nya 0. Ini dimasukkan, diganti 0 ya. Setengah X plus 1,5 sama dengan 0. Sehingga setengah X sama dengan min 1,5. X sama dengan min 1,5 dibagi setengah. Sehingga X sama dengan min 3. Jadi X min 3 ada di sini dikasih tanda. Terus dua titik ini ditarik garis lurus. Nah, karena yang berlaku itu hanya yang positif, ini dikasih terputus-putus saja. Terputus-putus mulai dari sini lurus. Nah, jadi ini demand, ini supply. Terus titik temunya antara demand dan supply di sini. Ini yang disebut dengan keseimbangan pasar atau E. Dengan koordinat ke bawah itu 4,5. Tadi sudah dihitung ya ini 4,5. Dan ke samping atau harga pasarnya adalah 3/4. Ini juga sudah dihitung. Jadi gambarnya seperti ini. Ya, oke. Terus kita lanjutkan lagi setelah keseimbangan pasar. Sekarang bagaimana kalau ada pajak? Jadi perpajakan. Apa pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar? Nah, pajak yang ada di sini itu maksudnya adalah pajak penjualan, yaitu harga produsen ditambah sebesar pajak yang dibebankan. Apa yang dimaksud dengan pajak? Pajak itu adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada produsen. Kemudian dengan adanya pajak, maka harganya akan lebih tinggi dibandingkan sebelum adanya pajak. Pajak ada dua macam, yaitu pajak per unit atau disimbolkan dengan T, yaitu dikenakan dalam jumlah uang yang tetap untuk setiap unit barang yang dihasilkan. Nah, sehingga S-nya, S itu apa tadi? Supply ya, supply akan bergeser ke atas sebesar T untuk setiap tingkat kuantitas yang ditawarkan. Jadi di sini kesimpulannya, dengan adanya pajak, maka harga pasar akan naik, kemudian fungsi supply-nya akan berubah. Berubah kemana? Bergerak, bergeser ke atas sebesar besarnya T. Jadi mungkin saya ulangi ya, pajak di sini ada dua macam, yaitu pajak per unit dan nanti ada pajak persentase. Kalau per unit itu dinotasikan dengan T, kalau persentase nanti dinotasikan dengan R. Nah, sekarang yang kita bahas adalah yang per unit dulu. Ini ya, pajak per unit. S sebelum adanya pajak, ini ya kalau digambar, ini kan demand. Terus ini S, sebelum adanya pajak. Terus setelah adanya pajak, maka S-nya berubah, yaitu bertambah sebesar T. Jadi untuk mencari fungsi supply setelah adanya pajak itu menjadi P sama dengan fungsi supply semula, semulanya berapa, ditambah dengan besarnya T. Jadi ini ya.
bergeser ke atas sebesar T. Karena bergeser ini apa ini? Apa ini namanya? Bergeser ya, bergeser. Sejajar. Jadi antara S dengan ST itu sejajar karena hanya bergeser saja. Bergeser sebesar berapa? Sebesar T. Jadi kalau T-nya 2 ya bergeser sebesar 2. Kalau T-nya 5 ya bergeser sebesar 5. Gitu. Jadi kalau misalkan di sini 2, T-nya 2 ya di sini menjadi 4. Itu 2 ditambah 2. Oke, jadi ini S yang baru atau disingkat dengan ST. Jadi ini S sebelum pajak, setelah pajak ST. Oke. Terus akibatnya apa terhadap keseimbangan pasar? Keseimbangan pasarnya itu juga ikut berubah. Yang tadinya di sini, ya pertemuan antara D dengan S di sini, itu menjadi ke atas di sini. Pertemuan antara D dengan ST. Jadi di sini. Sehingga posisinya ke bawah itu menunjukkan XT, ke samping menunjukkan PT. Jadi harga pasarnya juga akan berubah, naik karena adanya pajak. Terus contohnya, misalkan di sini diketahui ya, fungsi demand P sama dengan 12 min 2X, jadi ini sudah tidak usah dirubah lagi ya karena P-nya sudah ada di sebelah kiri. Ya, jadi P sama dengan 12 min 2X, terus supply-nya juga sama P sama dengan 3 plus X, P-nya sudah ada di kiri, tidak usah dirubah lagi. Terus ditambah di sini T sama dengan 2. Jadi dibebani pajak per unit sebesar 2. Terus ditanyakan, berapa? Maksudnya ini keseimbangan pasar sebelum pajak. Terus ET ini maksudnya adalah keseimbangan pasar sesudah pajak per unit. Terus disuruh menggambarkan grafiknya sebelum dan sesudah pajak. Nah, jawabannya ada di sini ya. Untuk keseimbangan pasar, D adalah P sama dengan min setengah X plus 6. Oh, sorry, maaf, salah ya. Bukan ini yang, nah ini yang pajak ini ya. Jadi ini keterangannya untuk yang pajak, misalkan D, P, demandnya P sama dengan 12 min 2X, terus supply-nya P sama dengan 3 plus X. Pajak per unitnya atau T-nya 2. Lalu ditanyakan sebelum pajak dan setelah pajak, gambarkan. Jawabnya, kita jawab dulu yang keseimbangan pasar sebelum pajak. Jadi syaratnya apa tadi? D sama dengan S. Jadi D-nya ini ya, sama dengan S-nya ini. Terus X-nya dijadikan 1. Jadi ini min 2X, ini pindah ke sini. Jadi min X. Sama dengan angkanya ditaruh di kanan. Jadi 3, ini jadi min 12. Sehingga ini kalau diselesaikan, min 3X sama dengan min 9. Sehingga X sama dengan min 9 dibagi min 3, yaitu sebesar 3. Nah, sekarang P-nya sudah ketahuan 3. PE-nya, ini PE-nya ya. PE-nya 3. Kemudian kalau P-nya 3, berapa? Kalau X-nya 3, berapa P-nya? Nah, jadi kalau X-nya 3, maka P-nya sama dengan dimasukkan ke salah satu. Nah, mungkin yang mudah ini dimasukkan yang bawah ya, yang fungsi supply. Jadi P sama dengan 3 plus X. 3, X-nya diganti dengan 3, ya, jadi 3 plus 3 sama dengan 6. Oh, berarti PE-nya sama dengan 6. Ya, sehingga keseimbangan pasarnya XE-nya 3, PE-nya 6. Kemudian setelah adanya pajak tadi, keseimbangan pasarnya berubah jadi ET. Ini menunjukkan setelah adanya pajak. Syaratnya bagaimana? D sama dengan ST. Jadi kalau di sini S, di sini ST. Terus ST-nya bagaimana? ST-nya tadi untuk mencari ST adalah fungsi supply semula. Jadi ini PT ya, sama dengan fungsi semula kan 3 plus X.
ditambah dengan besarnya T. T-nya 2. Ditambah 2. Sehingga PT-nya sama dengan X plus 5. Jadi 3 ditambah 2. Nah, kemudian kalau sudah dimasukkan ke sini. D-nya tetap ya, 12 min 2X sama dengan S-nya, ST-nya. Jadi ini 3 plus, X plus 5. Terus X-nya dijadikan 1. 2X min X sama dengan 5, 12-nya pindah ke sini. Min 12. Sehingga ini min 3X sama dengan min 7. 12 min 12 dikurangi 5. Sehingga X sama dengan min 7 dibagi min 3. Sama dengan plus 2/3. Atau kalau saudara mau buat desimal 2,33 gitu ya. Jadi 2/3 atau 2,33. Jadi di sini disimpulkan XT-nya 2/3. Kemudian PT-nya berapa? PT-nya dimasukkan ke salah satu persamaan. Boleh persamaan demand, boleh persamaan ST. Nah, mungkin lebih mudah kalau dimasukkan ke ST ya. Jadi X plus 5. X-nya diganti dengan 2/3 plus 5 sehingga PT-nya sama dengan 7/3. Jadi di sini disimpulkan bahwa ET atau keseimbangan pasar setelah pajak, XE-nya 2/3 dari sini, dan PT-nya 7/3. Ini jawabannya. Terus kalau disuruh menggambar, gambarnya ya, demand, ini kan demandnya, P sama dengan 12 min 2X. Ini caranya sengaja tidak saya cantumkan karena saudara sudah bisa menggambar fungsi linier. Nih ya, jadi untuk gambar demandnya, nih ya, titik potong dengan P, berarti kan X-nya 0, P-nya 12. Dikasih tanda. Titik potong dengan X, P-nya 0. 12 min 2X sama dengan 0. Sehingga 2X sama dengan 12, berarti X-nya sama dengan 12 dibagi 2, 6. Terus 2 titik dihubungkan. Jadi menggambar fungsi linier. Jadi ini memang secara garis besar aja. Terus supply sekarang ini. Supply P sama dengan 3 plus X, titik potong dengan sumbu P, X-nya 0, berarti P-nya 3. Di sini kasih tanda. Terus titik potong dengan sumbu X, P-nya 0. 3 plus X sama dengan 0, sehingga X sama dengan min 3. Kasih tanda. Terus 2 titik ini dihubungkan. Nah, ini terputus-putus ya. Mulai dari sini lurus. Nah, ini adalah S-nya. Terus pertemuan antara D dengan S itu E. Ini. Ini ya, E posisinya, X E-nya 3, PE-nya 6. Jadi sesuai dengan yang ada di sini. Terus sekarang untuk yang ST. Untuk yang keseimbangan sesudah adanya pajak. Demandnya tetap demandnya. Nah, yang berubah adalah ST. ST itu ini. Ini ST. PT sama dengan X plus 5. Ini digambar. Jadi titik potong dengan P, X-nya 0, P-nya 5. 5 di sini. Kasih tanda. Terus titik potong dengan X, P-nya 0. Jadi X min 5 sama dengan 0, sehingga X sama dengan min 5. Kasih tanda. Terus 2 titik ini ditarik, ini terputus-putus ya, karena di daerah min, di daerah negatif, baru dari sini lurus. Jadi ini adalah gambar dari ST. Nah, ini bergeser ke atas sebesar berapa? 2. Karena yang tadinya 3, ini kan, tadinya 3, itu sekarang menjadi 5. Kenapa kok jadi 5? Karena ditambah dengan T2. Kemudian keseimbangan pasarnya, ini D dengan ST ketemu di sini. ET-nya posisinya berapa? Tadi sudah dihitung. Ke bawah XT-nya 2/3, PT-nya 7/3. Saudara boleh pakai desimal. Kalau desimal 2,33, ini 7,33 boleh. Jadi ini gambar dari supply
setelah adanya pajak. Jadi gambarnya seperti ini. Oke ya, jadi mungkin untuk latihan saudara, bisa saudara kerjakan ini. Ini tidak usah dikumpulkan. Untuk latihan saudara di rumah. Ya, di rumah. Jadi ini saudara kerjakan ya. Carilah keseimbangan pasar. Nih. Terus ini juga keseimbangan pasar. Kemudian ini setelah adanya pajak. Coba ini semua mengerjakan. Mungkin nanti minggu depan ya, itu saya acak saudara, saya panggil, nanti saudara mengerjakan yang nomor berapa, itu saudara langsung difoto, langsung diupload di WA grup aja, biar cepet. Ya, jadi ini dikerjakan di rumah, kemudian minggu depan saya acak, saya panggil, nanti saudara Budi, misalkan Budi, coba nomor 1. Nah, saudara langsung difotokan jawabannya nomor 1. Kemudian mungkin saya panggil juga siapa, misalkan siapa? Elia coba nomor 2. Nah, saudara foto jawaban saudara nomor 2. Demikian juga untuk yang nomor 3. Jadi semuanya siap-siap mengerjakan 1, 2, 3. Oke, nah sekarang untuk sementara saya akhiri sampai sekian. Materi berikutnya saya lanjutkan minggu depan.